Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-12 analisis tech media hari Minggu ini tanggal 20 April 2025. Kita akan mulai materi yang ke-12. Ini tentang penerapan analisis framing. Bagaimana pula penerapannya lagi? Kalau tadi kita sudah berkutat-kutat tentang eh, teori-teorinya. Sekarang bagaimana pula tentang penerapannya gitu. Jadi kalau penerapannya ini umpamanya ada beberapa contoh yang Bapak kasih. Kalau tadi kita kan menengok teori-teori dari buku Erianto tadi, memang kalau tidak ada penerapannya nanti bingung juga kita kan. Nah, ini contohnya umpamanya analisis framing pemberitaan COVID-19 di era di kumparan.com, kompas.com, tempo.co di era pandemi. Nah, itu nanti yang akan kita tengok contohnya. Kemudian analisis framing model Robert Elman tentang kasus Kanjuruhan di detik.com dan BBC News. Nah, nanti ini analisis yang kedua yang akan kita tengok. Jadi framingnya bukan Zondak, tapi ini Robert Elman. Nah, jadi banyak model-model analisis framingnya yang telah seperti yang telah kita urai tadi. Lalu juga analisis framing pemberitaan fatwa MUI tentang boykot produk pro-Israel di media kompas.com dan republika.com. Kemudian nanti yang terakhir tentang analisis framing pemberitaan pemilu presiden 2024 pada media online kompas.com dan suara.com. Nah, ini penerapannya pertama tentang analisis framing pemberitaan COVID-19 di kumparan.com, Kompas, Tempo, dan di era pandemi. Kemudian analisis framing model Robert Eman tentang kasus Kanjuruhan di detik.com dan BBI News. Lalu analisis framing pemberitaan Pak WNUI tentang boykot produk pro-Israel di media kompas.com dan republika.co.id. Kemudian analisis framing pemberitaan pemilu Presiden 2024 pada media online kompas.com. Jadi kita akan memulai melihat contohnya di bentar ya. Ini analisis pemberitaan COVID. Nah, ini dalam abstraknya ini analisis framing pemberitaan COVID di kumparan.com dan kompas.com. Jadi di abstraknya di sini tergambar. Kalau di abstraknya ini kan kini hasil penelitiannya. Kalau kita malas membaca sampai ke bawah, silakan di abstrak ini ditengok hasil penelitiannya. Ayo. Di hasil penelitian analisis framing pemberitaan COVID ini bahwa ketiga media ini lebih banyak mengutip rilis dan siaran pers hubungan masyarakat atau humas kepresidenan tanpa menambahnya dengan konteks yang memadai. Ini rupanya intervensi pemerintah terhadap rilis dan melalui humas kepresidenan ya sangat kental waktu itu. Ketiganya parafrase rilis pemerintah dan ketiga media tersebut sama-sama mengandalkan narasumber tunggal dan menulis kebijakan dari pemerintah tanpa mengkritisinya. Itulah yang terjadi masa COVID. Tidak hanya di Jakarta, Bapak sendiri merasakan juga di daerah-daerah seperti itu. Jadi intinya umpamanya dulu kalau kayaknya di Provinsi Riau itu ada namanya Dokter Indra yang selalu konferensi pers setiap hari membeberkan perkembangan COVID. Ini hari ini meninggal sekian, hari ini meninggal sekian karena COVID sekian. Jadi memang di masa COVID ini itulah yang terjadi. Memang kebanyakan memang ya banyak media-media hanya membuat rilis pemerintah. Jadi tidak mengkritik sama sekali. Rilis-rilis ke rilis gitu aja kan. Jadi rilis, 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 rilis. Jadi tidak.
tidak ada kritikan-kritikan tentang COVID itu. Tapi kalau di kedai kopi kita dengar banyak orang mentahi atau enggak COVID kok. Gitu. Tapi kalau dalam media mereka tidak berani menulis keraguan-raguan masyarakat karena faktanya juga banyak yang meninggal karena COVID. Nanti takutnya dibuat masyarakat ragu, nanti masyarakat tidak lockdown pokoknya nanti tambah banyak yang meninggal kan. Nah, itu yang makanya media juga berhati-hati. Kemudian ketiga medianya dalam analisis framing pemberitaan COVID-19 di Kumparan ini, eh, Kumparan, Tempo, Kompas ini juga menyajikan pemberitaan kepada hal-hal yang tidak signifikan dan substansial padahal seharusnya pemberitaannya bisa mau dimanfaatkan untuk melakukan proses mitigasi terhadap krisis yang yang akan segera dihadapi. Jadi di saat itu ya kurang juga media-media itu memberitakan cara mengatasinya. Ya awal-awalnya gitu mungkin. Ya karena monoton sekali rilisnya dari pihak pemerintah. Lalu juga ada analisis framing model Robert Eggman juga tentang kasus Kanjuruhan di detik.com dan BBC News. Jadi kalau abstraknya ini menggunakan bahasa Inggris, ini kalau kalau dalam kasus Kanjuruhan itu kalian tahu ada kerusuhan di lapangan itu. Ini cara penelitiannya seperti ini. Jurnal ini, dia kan ada pendahuluan dulu, kemudian ada metodenya, hasil dan pembahasan. Mungkin ini teorinya komunikasi massa, framing media. Ini menurut Erianto, sesuai buku yang kita tengok tadi. Nah, inilah teori-teori framingnya. Ini judul. Jadi sampel berita tragedi Kejuruan itu contohnya kayak gini. Judul mobil supporter jadi korban, mobil mobil dibakar, supporter jadi korban, PSSI sesalkan tragedi Kanjuruhan. Ini detik.com. Nah, kalau BBC News Indonesia Atlas 125 nih dibilangnya 125 dead in football stadium crash katanya. Jadi dia mengarah kepada 125 yang meninggalnya. Nah, kalau ini mobil yang di media detik.com, PSSI sesalkan mobil yang terbakar. Nah, kalau BBC News ini nyawanya yang disesalkannya sampai 125 yang meninggal kan atau dead katanya. Nah, ini. Jadi analisis framing di detik.com itu secara garis besar dari detik.com menceritakan bagaimana tragedi Kanjuruhan itu bisa terjadi, apa penyebab dan dampak yang terjadi dari tragedi Kanjuruhan itu. Jadi bahkan dalam berita ini juga menjelaskan bagaimana respon dan pesan PSSI sebagai organisasi sepak bola dalam lingkup lokal menyikapi tragedi yang telah menelan banyak korban jiwa. Jadi lalu peneliti mencoba menganalisis dengan menggunakan analisis framing Robert Elman berita dari detik.com ini dengan hasil sebagai berikut. Ini itu ada foto kondisi lapangan waktu kerusuhan. Memang rusuh waktu itu. Ini waktu tahun 2000 berapa tuh ya? 22 kalau nggak salah. Kemudian kalau Robert Elman itu ada namanya the Pine Problem. Kayak gini. Jadi kalau zone apa yang satu lagi berbeda lagi cara menganalisisnya. Jadi kalau dari berita ini di bagaimana jurnalis mencoba menjelaskan memaknai masalah dari tragedi Kanjuruhan ini. Terlihat dari tulisan jurnalis yang menjelaskan bahwa sepak bola Indonesia yang kembali mengalami kabar duka karena pertandingan Arema FC dan Persebaya Surabaya memakan banyak korban jiwa. Kemudian kalau kaosnya itu dari berita ini jelaskan dengan jurnalis yang mencoba menjelaskan bahwa pemicu terjadinya tragedi Kanjuruhan adalah supporter Arema FC tidak menerima kekalahan. Kemudian Make Moral
Statementnya dalam berita ini dikemukakan ketika jurnalis menulis bagaimana sikap daripada supporter Arema Arema Aremania atau yang cenderung anarkis dengan memasuki lapangan secara paksa, merusak fasilitas sehingga terbawa emosi dan berakhir dengan keributan dan kericuhan yang sangat parah. Di sisi lain, penulis juga menceritakan adanya. Bahkan PSSI mencoba membentuk tim investigasi untuk segera membantu penyelesaian tragedi Kanjuruhan ini. Bahkan dalam poin ini juga sedikit dijelaskan treatment rekomendasinya atau treatment recommendationnya dalam berita ini mengacu pada bagaimana jurnalis menceritakan bahwa PSSI mulai bersikap tegas dan mengambil keputusan bahwa kompetisi Liga 1 akan dihentikan selama 1 pekan dan Arema FC tidak boleh lagi menjadi tuan rumah dalam suatu pertandingan, bahkan menjadi tuan rumah di musim ini. Jadi analisis framing di BBC News. Ini fotonya kayak gini, kalau detik.com kayak gini. Dari fotonya saja kan sudah berbeda. Ini masa lagi masuk ke lapangan. Ini setelah rusuhnya nih mobil polisi pun hancur dibuatnya kan. Nah, ya kalau dalam analisis framing di BBC News kayak define problemnya itu berkaitan dengan bagaimana jurnalis menceritakan bahwa tragedi Kanjuruhan itu menelan ratusan korban jiwa. Seperti yang Bapak bilang tadi. eh, Salah satu bencana stadion terburuk di dunia katanya. Jadi mereka membandingkan ini tragedi terburuk di dunia malah tidak hanya perbandingannya di Indonesia saja. Kemudian diagnosa kaosnya digambarkan dengan jurnalis bahwa tragedi ini ke arena kekalahan tim sama. Jadi kalau dalam diagnosa kaos dengan kaususnya, diagnosa kaususnya antara Detik dengan BBC News ini sama ini. Memang karena kekalahan Arema katanya, sama. Kalau ini berbeda dalam analisis dalam define problemnya dia ini ratusan jiwa. Kalau detik.com eh, masalah Arema ini. Kemudian kalau make moral judgmentnya digambarkan jurnalis yang mencoba membahas bagaimana peran pemerintah Indonesia. Jadi berbeda-beda ya PSI. Kemudian kalau treatment rekomendasinya dari berita ini tidak ditulis secara jelas. Namun akhir dari berita ini menceritakan bagaimana dapat beberapa bencana sepak bola. Jadi disimpulkan kalau dalam analisis framing model Robert Altman ini tentang kasus Kanjuruhan di detik.com dan bbc.com, memang ini cuma satu judul saja per media ini sudah bisa menggambarkan kepada kita framing sebuah media itu seperti apa, konstruksi beritanya terhadap satu kasus yang sama. Itu yang dimaksud. Jadi kalau di sini kan ditarik kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kedua berita ini memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Itu makanya kalau dalam poin define problem dan diagnosis kausnya, dalam poin ini menceritakan korban meninggal yang cukup banyak karena adanya kericuan yang dipicu oleh kekalahan Arema FC atas Persebaya Surabaya. Namun perbedaan signifikansi terdapat pada poin dan make moral judgment-nya, di mana dalam berita detik.com lebih menonjolkan pada tindakan anarkis Aremania dan peran PSSI sebagai organisasi yang menaungi sepak bola Indonesia dalam menghadapi tragedi ini. Sementara dalam BBC lebih menonjolkan pada bagaimana kurangnya persiapan tim pelaksana. Kalau ini dia kalau detik.com anarkis Aremania, kalau ini persiapan yang disorotnya. Jadi dalam analisis Robert Enman ini, kalau yang dua di atas eh, kayak define problem dan diagnosis kausnya itu hampir sama. Yang berbeda itu di make moral judgment-nya. Jadi di situ. Kemudian kalau eh,
treatment rekomendasinya pada berita detik.com berakhir dengan keputusan pemberhentian pertandingan Liga 1 dan dalam berita BBC berakhir pada sejarah bencana sepak bola dunia dan pernyataan Presiden Indonesia bahwa ini akan menjadi tragedi sepak bola terakhir di Indonesia. Ini baru dua contoh. Sampai di sini ada yang bertanyakan, Putri atau Sutrisno. Nah, kemudian kalau tidak ada kita lanjut ke contoh yang lain. Itu analisis framing pemberitaan fatwa MUI tentang boykot produk Israel di mediakompas.com dan republika.co.id. Nah, ini kalau abstraknya di sini kan ada hasil dari penelitian. Nah, ini hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam melakukan pembingkaian berita antara kompas.com dan republika.co. Hal ini dapat dilihat bahwa kompas.com menyajikan pemberitaan yang sifatnya netral dan tidak condong kepada satu pihak. Sedangkan republika.co.id dalam pemberitaannya terlihat lebih memihak pemerintah di mana dalam berita ke-5 republika.co.id menyuguhkan berita ajakan yang berjudul ikut aksi boikot produk pro Israel sejumlah pengusaha mengganti bahan bakunya. Jadi permasalahan yang terjadi Israel dan Palestina itu kalau di Kompas dia cenderung netral saja, tidak ada menjurus eh, menghantam Israel dan juga tidak eh, melebih-lebihkan Palestina umpamanya. Nah, kalau di Republika tuh eh, sedikit berbeda. Jadi dia di terbitan yang kelimanya kata hasil penelitian dalam jurnal ini, penelitian Gusmiana Cahyaningrum ini dan kawan-kawan menyatakan kalau ternyata Republika itu eh, ada ajakan untuk boikot produk Israel. Ah, jadi seperti itu kalau analisis yang ini pemberitaan fatwa MUI ini. Nah, juga sama. Ada pendahuluannya juga dulu metode penelitiannya. Nah, ini kan ada judul-judul beritanya nih. Jadi ada nih 10, 5 di kompas.com dan 5 di republika.co.id. Jadi 10 berita ini kayak ini di Kompas kan fatwa MUI dukung kemerdekaan Palestina wajib dukung Israel haram katanya. Kayak gitu. Kata media asing soal fatwa yang haram MUI mendukung agresi Israel. Marak boikot produk pro Israel bagaimana dampaknya menurut pengusaha retail. MUI buka suara soal beredarnya daftar 127 produk pendukung Israel yang viral setelah terbitnya fatwa MUI. Nah, BPJPH himbau masyarakat selektif dalam boikot produk yang dianggap dukung Israel. Nah, itu Kompas, judul-judul berita yang ada di Kompas. Kalau berita-berita yang ada di Republika, kayak gini, kayak kayak masalah fatwa MUI, haram dukung Israel dan pendukungnya. Wah, ditambah lagi pendukung-pendukungnya juga dianggap haram kan. Kemudian ada fatwa haram MUI, seberapa kuat masyarakat Indonesia mampu boikot produk Israel. Jadi fatwa haram dukungan Israel bagaimana jika sudah terlanjur beli produknya. Ini beritanya kayak gini. Memang unik-unik nih kan. Boikot produk pro Israel bisa turunkan transaksi hingga 50%. Dia buat seperti itu. Ikut aksi boikot produk pro Israel, sejumlah pengusaha ganti bahan bakunya. Sama, ini juga ada tentang masalah bahan baku. eh, Pendukung-pendukungnya kan. Itu berita di Kompas sama perbandingannya, framingnya antara Kompas dengan republika.co.id. Kemudian susunan teknik pengumpulan data yang digunakan, observasi pengamatan, website artikel searching, tunggu cari di Google tuh maksudnya tuh di searching. Inilah dapat judul beritanya. Hasil dan pembahasan, pembandingan framing terkait fatwa MUI di media online kompas.com. Jadi perbandingannya, ini kalau framing model Zondak, Zondak ini ada sintaksis. Nah, itu headline-nya menonjolkan informasi yang bersifat netral seperti pendapat media itu kalau di Kompas. eh,
Dan imbauan untuk selektif dalam boikot produk pro-Israel itu leadnya latar belakang informasi, kutipan dan pernyataan sesuai dengan isi pemberitaan. Sumber utama menggunakan lembaga swadaya masyarakat, beberapa media asing dan lembaga pemerintahan non kementerian. Jadi kalau di Republika sintaksisnya Helen menonjolkan informasi keberpihakan dengan menggunakan kata haram sebanyak 3 kali. Ya, lebih lebih sedikit keras nih di Republika itu maksudnya dianalisis secara sintaksis ini. Kemudian headline-nya dan kalimat ajakan ikut aksi boykot, lead latar belakang informasi dan kutipannya sesuai dengan isi pemberitaan. Sumber utamanya menggunakan LSM dan satu sumber media sosial. Nah, kemudian skripnya, kalau ini analisis framing yang ini, model Zondak ini, skripnya unsur berita 5W1H lengkap. Republika juga sama, unsur 5W1H-nya lengkap juga. Nah, kemudian tematiknya, nah, ini dia kan ada struktur untuk analisis yang ini ada sintaksis, nah, ada skrip, ada tematik, dan ada retoris. Nah, jadi kalau tematiknya, paragraf proposisi menggunakan kalimat yang koheren dan terdapat sebab akibat. Hubungan antara kalimat lebih banyak menggunakan kata dalam. Nah, kalau dalam republika.co tematiknya paragraf atau proposisi menggunakan kalimat yang koheren dan terdapat sebab akibat. Hubungan antara kalimat lebih banyak menggunakan kata ia dan dirinya. Nah, kemudian kalau retorisnya gambar atau foto. Ini kalau retoris itu gambar atau fotonya itu lebih banyak menggunakan gambar ilustrasi seperti gambar mural, troli di supermarket, dan satu foto narasumber kepala BPJPH. Terdapat satu gambar yang tidak berisi caption. Nah, kalau di republika.co.id, gambar atau foto lebih banyak menggunakan foto narasumber seperti foto Ketua MUI, Akademisi Irfan Sauki Baik, dan pengusaha Nazla Bishir, semua foto disertai dengan caption. Nah, jadi kalau dalam menganalisis framing ini termasuk foto juga dianalisis. Nah, kalau media A dia ngambil foto ini, media B mengambil foto ini seperti yang terjadi antara Republika dengan Kompas.com ini. Nah, itu foto juga ya kalau di dalam analisis framing model yang Zondak ini. Nah, ini menggunakan dia kan di sini metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis juga perspektif subjektif diamati. Kemudian data primernya, data sekunder. Kemudian nanti dibilangnya analisis yang digunakan adalah analisis framing model Zondak and Kosinski. Itu hampir sama. Ini kayak kayak eh, berita Kompas, judul Paru MUI. Nah, ini fotonya kan. Kalau yang Republika ini fotonya yang digunakan semua dari yang MUI-nya, jadi berbeda. Nah, jadi berdasarkan simpulannya, uraian dan pembahasan di atas dengan mengkaji peningkatan 10 berita yang dirilis oleh media Kompas dan Lipo pada tanggal 10 November 2023 sampai 19. Jadi harus umpamanya kita mau menganalisis berita itu tanggal berapa sampai tanggal berapanya harus jelas. Jadi kalau 10 berita itu 5 di Kompas, 5 di Republika dari tanggal berapa sampai berapa gitu. Itu Mas Stay Arido juga bisa melakukan penelitian terhadap berita-berita tertentu. Itu topik yang sama, umpamanya di media online A, media online B. Nanti tentukan tanggalnya dari tanggal berapa sampai berapa. Ini kalau memang nanti yang hobi melakukan penelitian analisis teks ini atau analisis framing ini sudah bisa. Dari contoh-contoh yang Bapak kasih ini, dari model-model penelitian yang ada, ini sudah mempermudah sekali. Hanya tinggal mengganti kayak judul atau topik yang akan diteliti saja. Beritanya apa gitu kan. Jadi, maka dapat disimpulkan hasil analisis pemberitaan Panwawi tentang pengharaman produk pro-Israel di media online Kompas.com dengan menggunakan perangkat analisis framing, Zondak, Pan, dan
Gerald M. Kosinski. Jadi jadi modelnya ini yang model yang Zondag ini Pan Gerald M. Kosinski yakni sebagai berikut. Kompas.com mengemas berita dengan framing sesuai ideologi media Kompas, yaitu merupakan media nasionalis yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Ini ideologi medianya Kompas nih. Nilai-nilai demokrasi, kemudian media nasionalis, jadi nasionalis dan mengedepankan nilai demokrasi. Ini hasil analisis framingnya. Sehingga berita yang ada pada Kompas bersifat netral, di mana Kompas.com mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam melakukan aksi boykot yang terafiliasi dengan Israel. Jadi kayak Kompas, dia tidak menghajar Israel dan juga dia tidak membela, dia berada di tengah-tengah saja kalau berdasarkan analisis ini. Sementara dalam pembingkaian Republika, kontroversi Fatwa Haram MUI terdapat produk yang terafiliasi dengan Israel dikemas dengan cara menyuguhkan berita yang lebih terang-terangan mengarah ke pembaca untuk wajib mengikuti fatwa haram MUI dengan melakukan aksi boykot produk pro-Israel. Hal ini juga sesuai dengan ideologi media Republika, yaitu merupakan media yang menerapkan pedoman pemberitaan yang profesional tanpa meninggalkan misi keislaman. Jadi ada misi keislaman sebenarnya di Republika itu. Kita harus tahu ya kayak umpamanya dulu Ustadz Abdul Somad juga pernah mendapatkan macam penghargaan dari Republika sama kalau tidak salah dulu Menteri Susi itu Menteri Kelautan Susi. Abdul Somad juga. Jadi rupanya ideologi media Republika ini profesional tanpa meninggalkan misi keislaman. Kita harus paham dulu ada misi-misi keislaman dalam media. Kalau media Kompas mungkin arahnya kemana? Tepatnya nasionalis. Lalu juga untuk analisis framing pemberitaan pemilu 2024 pada media kompas.com dan suara.com. Jadi kalau dalam penelitian ini hasilnya ya, ini hasilnya menunjukkan bahwa kompas.com lebih fokus pada aspek institusional dan netralitas kebijakan KPU, sedangkan suara.com menonjolkan konflik politik antar tim kampanye. Jadi kedua, media memiliki pendekatan framing yang berbeda. Kompas.com lebih menekankan penjelasan formal, sementara suara.com mengangkat dinamika dan ketegangan politik. Jadi kalau kompas.com yang agak-agak umum-umum yang dari KPU ceritanya. Kalau yang suara.com sepertinya mengarah ke konflik-konflik. Jadi berbeda, tidak sama dia memframingnya. Memberikan kontribusi pada penelitian ini, memberikan kontribusi pada literatur tentang media dan demokrasi. Jadi kajian komunikasi politik, terutama dalam era digital, di mana media online memiliki pengaruh yang sangat besar. Ini analisis framing pemberitaan pemilu presiden pada Kompas dan suara.com. Ini sama kalau di jurnal ini cendikia ilmiah ini karena yang dibuat oleh Anggri Swastipelo dan kawan-kawan. Tiga orang ini dari Universitas Kristen, Setia Wacana, juga ada pendahuluan, uh, landasan teorinya sama. Kalau teori yang digunakan untuk analisis framing, yaitu kemudian metode penelitian menggunakan Zondong, Pan and Gerald M. Kosinski. Kemudian konsep metode analisis framing. Kosinski membagi struktur teks menjadi 4, yaitu sintaksis, skrip, struktur, dan tematik. Jadi membagi struktur teksnya. Ini judul-judulnya kayak 3 Desember. Ini kalau 3 Desember di kompas.com
Duduk perkara debat Pilpres 2024, debat Cawapres tetap ada tapi didampingi Capres. Kemudian judul berita suara.com, KPU hapus debat Cawapres, Ganjar Prabowo, saya siap hadapi skenario apapun. Jadi eh, memang debat Cawapres ditiadakan waktu itu menjadi tanda tanya publik kan. Tapi berbagai media, Kompas dengan suara.com, mengkonstruksinya berbeda. Kemudian kalau kayak 4 Desember itu terbit ubah format debat Capres dan Cawapres, kredibilitas KPU dipertaruhkan. Jadi berubah-ubah nih. KPU pertama menyatakan ada debat Cawapres, habis itu tak ada lagi kan gitu. Kemudian saling kalau di suara.com, ini dia saling tuding tim kampanye soal usulan mekanisme debat Pilpres, KPU bisa dalam demokratis katanya. Kemudian soal polemik debat Cawapres, Bawaslu mau didampingi Capres apa tidak terserah. Tanggal 5 ya kan. Jadi perubahan metode dari di suara.com, eh, debat ini disorot Bawaslu bakal pastikan langkah KPU. Kemudian analisisnya dianalisis berita satu, berita dua. Nah, kemudian kalau di sini analisis skripnya kan formatnya 5W1H-nya, wattnya apa gitu kan. Format debat Pilpres 2024. Siapa Komisi Pemilihan Umum RI? When, kapan pengumuman dilakukan 30 Desember November 2003 dan debat pertama dijadwalkan pada 12 Desember. Where, rencana pelaksanaan di kantor KPU Riau, RI untuk debat pertama. Kemudian why, format debat diubah untuk menampilkan kerjasama antara Capres dan Cawapres agar pemilih dapat melihat kekompakan mereka dalam debat. Nah, kalau how-nya Cawapres akan tetap menjadi aktor utama dalam debat, tetapi akan didampingi oleh Capres di panggung. Format ini menyesuaikan Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan adanya 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Kemudian analisis, ini dimasukkan di sini analisis tematiknya, kemudian analisis retorisnya, kemudian analisis sintaksis. Jadi kalau kita analisis framing model Condong M. Gerald S. Kosinski ini, ya inilah kita tentang analisis retoris, analisis skrip, tematik, dan nanti ada sintaksisnya. Kemudian kalau kayak eh, ini sintaksisnya ditaruhkan lagi perubahan format. Ini. Kemudian ketiga beritanya ya, semua beritanya dianalisis menggunakan analisis eh, framing itu. Lalu untuk kesimpulannya ya hampir sama lah dengan di abstrak tadi. Ini berita-beritanya dianalisis secara eh, framing. Jadi kesimpulannya eh, ada perbedaan pendekatan kedua media terhadap isu yang sama. Itulah intinya. Jadi antara eh, dua media online Kompas dan Suara.com ini berbeda analisisnya ya. Itu yang dimaksud. Kemudian analisis pemberitaan pemilu eh, tadi ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada satu, dua, tiga, empat contoh. Tadi contoh pertama tentang analisis framing pemberitaan COVID. Eh, juga ada pendahuluannya kalau di jurnal ini jurnal karangan diterbit di Mukodimah, jurnal ilmiah Mukodimah. Ini yang pembuatnya, penulis pertamanya Rahmat Utomo dan kawan-kawan nih. Juga ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan. Nah, ini analisis framingnya kita COVID-19 dan analisis framing di Kompas. Jadi disimpulkan di sini berdasarkan hasil penelitian analisis framing pemberitaan COVID-19 di Kompas
di kumparan.com, Kompas dan Tempo.co. Penyaji berita di tiga media cenderung mengandalkan keterangan siaran pers dari pemerintah. Ini kita ulangi lagi ya. Kemudian masih terdapat tarik ulur kepentingan untuk politik sehingga menunjukkan telah terjadi aliansi bisnis atas kepemilikan ketiga media tersebut yang memiliki pengaruh yang penting terhadap pemberitaan selama masih pandemi. Jadi masa pandemi pun ya kalau berdasarkan analisis ini ya dicurigai juga ini media dikendalikan. Kalau tidak bahaya juga kan. Ya seperti Bapak bilang tadi, seandainya media juga liar, apalagi umpamanya mengutip pernyataan-pernyataan yang orang enggan lockdown, nah itu bahaya. Akhirnya masyarakat nggak mau lockdown dan berontak, biarpun dijaga ketat, masyarakat juga bepergian. Tentu penyebaran virus COVID-19 itu juga akan lebih banyak. Jadi itu sebenarnya media-media lebih cenderung kaku dia waktu itu. Dia banyak mempublikasikan hanya liputan-liputan yang sifatnya ya rilis-rilis pemerintah. Jadi kalau yang lain, nah mereka sepertinya kayak bungkam gitu. Tapi bukan berarti bungkam, mungkin ada pertimbangan teknis tertentu sebuah media untuk menjaga agar masyarakat tetap aman. Nah, itu mungkin maksudnya dan tidak terkena oleh berbagai eh, penyakit termasuk COVID-19. Kemudian tadi analisis framing model Robert Elman tentang kasus Kanjuruhan di detik.com dan bbc.com. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu tadi juga ada eh, analisis pemberitaan fatwa MUI tentang boykot produk pro Israel di media kompas.com dan Republika. Dan terakhir contohnya tadi analisis framing pemberitaan pemilu Presiden 2024 pada media online kompas.com. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Putri, Fauji, silakan bertanya. Ini jadi ada empat, dua, tiga, empat. Nah, ini empatnya tadi kan penerapan analisis framing. Pertama tadi tentang analisis framing pendekatan COVID. Jadi kalau dalam di Kompas sama Tempo ini rupanya sama-sama mereka kaku ini memuat rilis tentang COVID dari pemerintah saja. Kemudian kalau analisis framing model Robert Elman tentang kasus Kanjuruhan detik.com, kalau detik.com itu mengarah kepada PSSI-nya. Kalau BBC News-nya beritanya itu menyorot tentang nyawa dan perbandingan keburukan sepak bola Indonesia dengan dunia. Kemudian lalu untuk analisis framing produk MUI ini antara media Kompas dan Republika karena Republika kayaknya ada misi keislaman di sini ya mereka memang mengajak masyarakat untuk boikot. Ada ajakan di situ. Kalau di Kompas masih bersifat netral. Nah, kemudian kalau dalam pemilu 2024 eh, kompas.com itu tentang debat publik. Kalau Kompas itu mengarah kepada hal-hal yang wajar-wajar saja debat cawapres ditiadakan. Kalau suara.com itu lebih lantang sedikit. Jadi agak agak mempersoalkan dalam pemberitaan dalam konstruksi realitasnya. Karena mungkin secara umum masyarakat juga bertanya-tanya, sementara awal-awalnya debat cawapres ada, tiba-tiba dirubah dan metodenya berubah. Tentu ini menjadi tanda tanya. Orang akan bertanya, oh cawapresnya mengapa tidak jadi debat? Nah ini dalam konstruksi realitasnya seperti ini hanya panggung untuk pelajaran. Ada yang mau bertanyakan? Waktu 1 menit lagi. Nanti kita sholat asar dulu untuk pertemuan 13.14 kita lanjutkan selesai asar ya. Karena tadi perkuliahan kita terganggu.